kita memulai penyambutan ini di salah satu heritage asset kita di Indonesia, di Jakarta, lalu nanti berakhir di Borobudur, lalu nanti akan ke Muara Jambi. Jadi Jadi kita sudah menerjunkan tim untuk mengkaji dampak ekonomi karena ini peristiwa yang sangat kita syukuri bahwa kerjasama dengan InJourney kita akan melaksanakan Tri Suci Waisak ini tanggal 23 Mei. Tapi dari 20.000 yang akan terlibat dan 200 sampai 300.000 perkiraan yang akan hadir di Borobudur ini, tentunya dampak daripada ekonomi ini harus dihitung karena bukan hanya dari tingkat occupancy dan spending kepada lokal ekonomi, tapi kita juga harus lihat dari aspek keberlanjutannya dan kualitas para wisatawan yang ikut berpartisipasi dalam mungkin event terbesar yang diselenggarakan di destinasi super prioritas Borobudur. Mudah-mudahan ini tahun depan akan semakin baik karena tahun lalu ini penyelenggaraan sudah baik, dan kita harapkan juga tadi disampaikan akan dipasangkan catra ada kesempatan berikutnya sehingga nanti bisa mengundang lebih banyak kunjungan wisata religi dari umat Buddha di seluruh dunia. Untuk penerbangan langsung dari Thailand itu gimana Pak? Tadi Pak Tiko sempat menyampaikan. Ya, tadi Pak Tiko menitipkan juga untuk mendorong lebih banyak penerbangan langsung dari Thailand, dari Laos, dari Vietnam, dan juga dari beberapa destinasi di China. Karena ini banyak membawa calon wisatawan dari umat Buddha ke Borobudur di saat hari Waisak. Pembukaannya bakal tahun ini, targetnya kapan untuk pembukaan? Targetnya kalau pembukaan ini kan ini sudah dilepas hari ini. Puncaknya sendiri tanggal 23 Mei pukul 8.52. Pukul 8.52 dan kita harapkan nanti detailnya Bu Maya dan Bu Eti yang bisa menyampaikan, tapi kita di Kemenparekraf mendukung dengan segala kesiapan ekosistem parekraf di destinasi super prioritas Borobudur. Untuk yang penerbangan langsung, penerbangan dari Thailand ke Yogyakarta itu tahun ini bakal dibuka atau seperti apa? saat ini kita sudah berdialog dengan berbagai travel agent di Thailand. Kita sudah melakukan fam trip dan sudah dengan 30 travel agent di Thailand dan akan dimulai kemungkinan besar dengan charter dari Thailand ke Yogyakarta via Kulon Progo. Ada bandara kita di JIA juga, dan ini kita harapkan bisa mulai dalam 3 bulan ke depan. Nah, ini kita harapkan bisa mendatangkan wisatawan mungkin minimum 1-2 juta untuk wisatawan pilgrim spiritual ke Candi Borobudur. Ya, izin dijelasin lebih jauh. Ini kan proyeksinya kan ada ratusan wisatawan yang bakal datang di puncak Waisak ini. Itu untuk domestiknya berapa dan internasionalnya berapa? Ada presentasi itu nggak? Saat ini karena kita masih dalam tahap awalnya, kita harapkan ke depannya pasti akan ada kajian bagaimana kita bisa membuka konektivitas ini ke internasional. Tapi memang saat ini sebagian besar masih dalam domestik pengunjung, jadi pergerakan wisatawan domestik, tapi sudah ada banyak sekali interest dari internasional. Kami mendapatkan interest dari Thailand, Vietnam, China, dan Korea bahkan ya untuk datang. Jadi harapannya untuk kedepannya ini bisa menjadi katalis membawa wisatawan internasional untuk masuk ke Indonesia.
ini untuk penerbangannya berarti maskapai kita atau nanti maskapai asing? Ya, jadi kita ada dua, karena kita juga sudah berdiskusi dengan maskapai yang akan airlines masuk dalam ekosistem Injourney untuk membawa penerbangan direct antara Garuda, Citylink maupun Pelita. Tapi juga pastinya kita membutuhkan airlines dari luar juga, Thai Airways maupun Vietjet Airways dan lain sebagainya untuk masuk. Jadi ada dua arah sebenarnya dari airlines kita maupun dari luar ataupun connecting dengan Jakarta. Kesiapan hotel BUMN sendiri Bumaya saat ini untuk mengakomodir ratusan wisatawan itu seperti apa? Saya rasa kalau untuk hotel BUMN sebenarnya juga cukup terbatas ya. Kita juga sedang mau merevitalisasi Grand Ina Malioboro yang ada di Jogja. Tapi pastinya tadi seperti Pak Sandi sudah sampaikan, occupancy rate ini saat ini udah penuh di untuk acara Waisak ini, dan kedepannya pasti akan melebar ke ekosistem Jogja, Solo, Semarang dengan adanya konektivitas yang lebih baik. Pas okupansi hotel berarti sudah 100% penuh atau bagaimana? Lalu target transaksinya, perputaran ekonomi bagaimana? Terpesan di lingkar 1 ya. Jadi sampai dengan Balkondes dan desa wisata ini sudah semuanya kamar homestay sudah habis terpesan. Tapi ada beberapa penyangga di Magelang dan di sekitar Jakarta, Kulon Progo, di Sleman yang masih menyediakan kamar. Jadi karena kita melihat ini keberkahan yang dihasilkan dari segi dampak ekonominya cukup luas, makanya kita harus menghitung betul. Nggak bisa kita sampaikan hanya 15-20% yang wisatawan mancanegara dengan total target spending antara 1.500 sampai 2.000 dolar. Tapi harus kita betul-betul hitung karena ini akan menjadi acuan di tahun mendatang agar penyelenggaraan ini lebih sukses. Itu harapan kita. Bu Maya, Pak Sandi, ada alasan khusus nggak sih terkait Tudong? Kenapa titik awalnya di Taman Mini ini? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, mungkin izin Pak Menteri, karena memang PMI ini juga salah satu heritage asset Indonesia ya, yang kebetulan under Injourney Destination Management. Jadi kami waktu itu berkoordinasi dengan Bante dan para panitia Tudong, bagaimana kalau kita memulai penyambutan ini di salah satu heritage asset kita di Indonesia, di Jakarta, lalu nanti berakhir di Borobudur, lalu nanti akan ke Muara Jambi. Jadi ada significance heritage value di kenapa berangkat dari tempat ini. Jadi Muara Jambi itu apakah bakal jadi proyek yang sama kayak Borobudur ke depannya, Pak? Jadi kalau dilihat Tudong ini tahun lalu dimulai dari Thailand dan berjalan melewati beberapa negara sampai ke Borobudur. Dan tahun ini dimulai di Taman Mini dan nanti akan menuju Muara Jambi. Jadi kalau kita ketahui Muara Jambi ini sedang kita revitalisasi juga karena ini adalah universitas tertua di dunia dan di abad ke-7 di sekitar abad ke-7 itu dunia melihat Indonesia menjadi pusat excellence dari segi pembelajaran, dan ini yang harus kita hargai sebagai warisan budaya, dan mudah-mudahan nanti ketenaran dari Muara Jambi ini bisa menyamai apa yang kita miliki di Borobudur, dan dari segi luasnya itu jauh lebih luas dibanding Borobudur. Mungkin ada perbandingannya itu 15-20 kali lipat luas dari kawasan Candi Muara Jambi ini, yang bisa nanti menampung juga para umat Buddha untuk melakukan kegiatan-kegiatan ritualnya dan